Nah, jadi sekarang kita mau bahas yang quiz week 6. Kenapa langsung ke week 6? Karena week 4-nya itu tentang simplex dan aku belum ngerti, jadi dilewat dulu. Terus quiz week 5-nya tuh yang tentang materi, yang manajemen proyek. Nah, kalau quiz week 6 itu tentang Gantt chart. Jadi kita tuh bakal bikin yang kayak gini. Jadi ini gampang sih, asal teliti aja. Jadi yang pertama kita bakal bikin Gantt chart-nya itu dari kegiatan A sampai K. Kalau terus ini kegiatan pendahulunya. Jadi sebelum kegiatan ini ada kegiatan yang ini. Kalau A mah kan gak ada pendahulunya, berarti ini kegiatan awal. Nah, ini misalnya tuh yang B. B itu kegiatan pendahulunya A. Berarti sebelum B itu ada kegiatan A. Nah, ini waktunya tuh waktu per kegiatannya. Jadi yang pertama kita bikin dulu kayak gini, garis kayak gini. Terus yang dari sumbu 0 ke sininya tuh waktu pengerjaan, karena di sini kan rentangnya tuh 10 10 gitu ya, 20 30 60. Jadi aku bikinnya 10 10 gitu. Jadi 10 20 kayak gitu. Terus yang awal tuh yang pertama kita bikin dulu yang akan kegiatan A itu dimulai dari 0. Nah, berhubung mulai dari 0, sebenarnya kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Tapi biar takutnya lupa, karena 0 kan di sumbu ini ya, sumbu 0 tuh di sini. Jadi tulis saja di sini 0. Di sini 0, di sini A. Tulis saja A. Terus kegiatan selanjutnya tuh kan ada kegiatan B. Kegiatan B itu kegiatan sebelumnya tuh A. Di ke-20 berarti bikin di sini kan. Di sini karena A itu 0, berarti mulai dari 0 B itu di 20 kan, 20 udah. Terus tuh setelah kegiatan B itu ada kegiatan C sama D. C sama D itu sama nih, kegiatan sebelumnya tuh ada B. Kita pilih yang mana? Kita pilihnya yang, karena kita kan mau buat jalur kritis itu jalur yang paling panjang, jadi kita pilih yang paling lama jangka waktunya biar paling panjang. Jadi kita pilihnya yang D. Yang D itu 60. Berarti setelah kegiatan B itu ada kegiatan, kita pilihnya yang D kan, D 60. Ini kan mulainya dari 20 nih, dari B ini. 20 tambah 60 itu kan 80. Jadi berhentinya di 80. Ini kegiatan yang D. Nah, yang C-nya juga dimasukin. C itu kan waktunya tuh 30 menit. Sejajar, mulainya tuh dari B sama nih. Mau disimpan di bawah, mau disimpan di atas gak masalah, yang penting sejajar sama ini nih, mulainya tuh sama di sini. Di ini C. C itu kan ada berapa? 30 ya. Ini 20 tambah 30 berarti berhenti di 50 C itu. Terus abis kegiatan B C sama D itu ada kegiatan E. E itu kegiatan sebelumnya itu C 40. Berarti abis C ini ditambahin E. Jadi kan ini beresnya 50. 50 tambah 40 90. Ini kegiatan E. Terus ada kegiatan F. Kegiatan F juga sebelumnya tuh ada kegiatan C. Jadi ini terserah sih mau dipilih, karena sama-sama 40 ya. Mau milih yang E, mau milih yang F juga nggak apa-apa. Jadi tadi kan karena udah masukin yang E, kita masukin yang F. Yang F-nya juga sama di sini, mulai 40. Ke atas ya, dimulainya dari C. Dimulainya bareng sama E gitu, setelah C 40. Berhentinya juga sama di 90. Terus G itu ada G itu kegiatan pendahulunya tuh D. Dia kan udah bikin nih D. D itu nyampe sini, D itu tambah G. G itu kan D itu nyampe 80 tambah 20 100. Ini kegiatan G-nya, karena G itu waktunya tuh 20. Terus ada kegiatan H. Kegiatan H itu bisa dimulai setelah kegiatan E sama F, waktunya 50. Cara milihnya tuh yang mana kan itu bisa E apa F. Sebenarnya mah karena ini berhubung sama, kalian boleh nempatin di mana aja sih. Kalian mau ditempatkan di sini, boleh di sini. Tapi kalau misalnya ada soal yang lain dan soalnya tuh kayak gini, jadi kegiatan H tuh bisa dimulai dari kegiatan E atau F. Kalian pilih baris yang paling panjang, karena ini kan E sama F itu sama-sama di angka 90. Tapi misalnya ya, ini mah kalau E-nya tuh ada di 100, kalian tentuin tempatin H-nya itu di E gitu. Tapi kalau karena ini sama, mau ditempatin di mana aja sama aja sebenarnya mah. Terus selanjutnya tuh ada kegiatan I. Kegiatan I itu dimulai dari kegiatan F sama G. Ini F sama G. F sama G itu panjangnya tuh lebih panjang G kan. Jadi kalian berhubung ini juga biar nyambung. Biar jalur kritisnya makin panjang. Jadi G-nya itu jadi di tempatnya I-nya tuh setelah G. G itu mana? I itu waktunya 60. Jadi dari ini 100 ditambah 60 jadi 160. Terus lanjut,
ke kegiatan J. J itu dimulainya di antara kegiatan H sama I. H sama I kan. Nih, H sama I. J itu disimpan di mana? J itu disimpan di yang paling panjang. H sama I kan paling panjangan I. Jadi J disimpan di sini. Jadi tadi J itu 20 kan, dari 160 berarti ke 180. Terus kegiatan kakak itu disimpan setelah J, dan ini waktunya 0. Sebenarnya mah kayaknya nggak ditulis juga nggak apa-apa, tapi disimpan di sini aja, takut lupa J. Tapi di 0 waktu, jadi sama aja di 180 kak itu, karena waktunya cuma 0. Terus kita pilih jalur lihat dulu proyek selesainya dalam waktu berapa. Ini 180 hari kan, karena kegiatan terakhir tuh kakak ada di 180, berarti proyek selesai dalam waktu 180 hari. Terus kita pilih jalur kritis. Cara milih jalur kritis itu ya, syarat yang pertama itu pilih jalur yang paling panjang. Ini kan udah lihat ya, ini pasti yang paling panjang. Terus syarat yang kedua itu, jalur kritis tuh nggak boleh kepotong-potong. Jadi misalnya tuh walaupun ini nih C misalnya itu lebih panjang nih ke sini nih, nyampe K itu ada di kegiatan terakhir ada di sini, dan yang paling panjang itu C, tapi sebelum C itu kosong, ini kan kosong, nggak boleh. Jadi yang jalur kritisnya yang pertama yang paling panjang, terus yang nggak boleh keputus gitu, yang boleh kosong-kosong kayak gini nggak boleh, harus dimulai dari 0 nyampe selesai yang paling panjang, itu jalur kritis. Jadi kita masukin jalur kritisnya mana aja. Kan tadi sebelum B itu ada kegiatan A-nya juga, jangan, walaupun nanti nggak ditulis tapi A-nya jangan lupa dimasukin. Jangan lupa, harus dimasukin. Berarti jalur kritis 1 A, B, D, G, I, J sama K. Waktunya itu 180 hari kayak gitu. Nah, yang kedua juga cara ngerjainnya mah sama yang kedua, ketiga, keempat cara ngerjain kayak gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya mah nyari jalur kritis yang paling panjang, dan jalur kritis itu nggak boleh kepotong-potong. Dan misalnya tuh kalau ada dua pilihan yang kayak gini, jadi ingat kalau ada misalnya tuh nih sebelum kegiatan B sama C sama D itu kegiatan pendahuluannya tuh B, kalian tuh mau masukin yang C atau yang D setelah B-nya tuh usahain itu lihat aja dari waktunya yang paling lama mana, biar itu yang paling panjang gitu, yang bisa jadi jalur kritis. Terus juga kalau ada pilihan yang dua kayak ini nih, misalnya H di tempat kegiatan pendahuluannya teh E sama F, kalian lihat aja E sama F itu waktu yang paling panjang, yang udah lama, lebih lama mana, lebih panjangan F, baloknya lebih panjangan F atau lebih panjangan E. Jadi kalau misalnya lebih panjangan F berarti H itu disimpan di F, kalau lebih panjang E, H itu disimpan di E gitu. Jadi cara ngerjain yang lain-lainnya juga sama sih kayak gitu. Jadi harus ini aja, harus hati-hati nempatinya. Terus ingat, milih jalur kritis itu juga boleh terputus, sama ngitung-ngitungnya nih. Misalnya tuh ini ngitung misalnya B-nya ini kan B-nya P20, terus waktu D itu 60 gitu, jadi harus sampai 80. Cara ngitung-ngitung kayak gini aja, hati-hati jangan sampai D itu ada di 70 atau ada di 60 gitu. Jadi harus ditambahin gitu awalnya. Kalau startnya dari 20, terus waktu di soalnya tuh ada 60, berarti 20 tambah 60 nyampe 80 kayak gitu ya.